Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Tabaraka wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu taman dari taman surga yang ada di dunia, yaitu majlis ilmu. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, kata Nabi SAW, maka mampirlah kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada malam ini kami lanjutkan materi pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah, prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang berikutnya poin yang ke-20, wal iman bil haud. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani adanya haud, telaga. Di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani adanya haud, telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, telaga nanti di hari kiamat. Jaridu alaihi ummatuhu, yang semua umatnya akan melewati telaga tersebut. Arduhu mithlu tulihi, luasnya sama seperti panjangnya. Masiratu syahrin, yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejananya sebanyak bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin, sebagaimana yang sahih dari berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, ini diantara poin yang berikutnya, ya, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa mereka mengimani adanya haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wa hadza min jumlatil iman bil yaumil akhir. Ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Kita mengimani hal tersebut. Waradat ahaditsu katsirah, telah datang beberapa hadis, banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sekitar 40 atau 30 hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya haud, telaga. Di antaranya kami sebutkan beberapa adalah riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, dia mengatakan, dan juga dalam Imam Muslim dalam sahihnya, bab isbatu sifati
haudi nabihi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang mensifati haud atau telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, telagaku luasnya yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Wazawayahu sawa, semua sisinya sama, panjangnya, lebarnya sama. Wa ma'uhu abyad minal wariq, airnya lebih putih dari perak. Warihuhu atyab, atau bisa dari waraq, dari kertas, lebih putih dari kertas. Warihuhu atyab minal misk, dan aromanya, harumnya, wanginya lebih harum dari misik kasturi, harum airnya maksudnya. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya seperti sebanyak bintang yang ada di langit. Faman syariba minhu fala yadhma ba'dahu abadan, barang siapa yang minum sekali minum, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Siapa yang minum, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ma'aniyatul haud, bagaimana tentang bejana-bejana haud telagamu ya Rasulullah? Qala, dia berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la'aniyatu akthar min adadi nujumis sama wa kawakibuha. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguhnya bejana yang ada di haudku, di telagaku, seperti yaitu sebanyak bintang yang ada di langit. Kemudian, dan sungguh luasnya, panjangnya sama, sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih manis, lebih putih dari susu, dan lebih manis dari madu. Dan dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ana faratukum 'alal haud, sungguh nanti aku yang akan mendahului kalian untuk menunggu kalian di haud, di telaga. Jamaah rahimakumullah, ini di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala dengan membawakan beberapa dalil yang tadi. Artinya bahwa nanti di akhirat, ketika semua manusia di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita dari awal sampai akhir, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, katakanlah semua manusia yang awal sampai yang akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang satu. Wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepada Muhammad bagaimana gunung di hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah semua gunung akan dihancurkan oleh Allah. Wa yadharuha qa'an safsafa, dan dijadikan oleh Allah seperti dataran yang rata. La tara fiha 'iwajan wala amta, kau tidak akan melihat di hari kiamat yaitu ada gundukan atau ada yaitu lubang atau seterusnya, atau lembah. Semuanya rata seperti tikar. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa, akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa taala, dihitung semua amal kita. Yang paling banyak nikmatnya, paling panjang urusannya, yang paling banyak nikmat diberikan oleh Allah, paling panjang urusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menghisab semua. Setelah dihisab, maka manusia akan kembali kepada nabi mereka masing-masing. Dan kita umat Islam akan mendatangi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi alaihi salatu wassalam menunggu umatnya di haud ketika semua lewat. Ya, semua lewat masing-masing lewat. Nabi alaihi salatu wassalam menunggu di haud, semua minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang lewat dia minum, dan yang mendapatkan minum sekali dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semua akan lewat. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa mereka orang-orang yang nanti diusir dari haudnya, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud, aku akan menunggu kalian wahai umatku di telaga. Man warada syarib, siapa yang lewat dia akan diberikan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan, dan barang siapa yang minum dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, dan sungguh nanti akan lewat suatu kaum orang-orang dan aku mengenal mereka bahwa mereka adalah umatku, akan tetapi mereka diusir oleh malaikat-malaikat, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mengenal mereka adalah umatku, dan mereka pun mengenal aku. Akan tetapi mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa semua umatnya akan lewat di haud, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang diusir dari haud tersebut, maka Nabi alaihi salam mengatakan, "Ya Rabbi ashabi, ya Rabbi ummati," wahai Rabb, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, mereka diusir karena mereka telah membuat sesuatu setelah engkau meninggal. Mereka telah mengada-ada dalam agama setelah engkau meninggal. Mereka telah mengada-adakan ibadah, mengada-ada, membuat sesuatu yang baru, melakukan perbuatan yang bid'ah setelah engkau meninggal wahai Muhammad, sehingga diusir mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari haudnya, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahimakumullah, ya, ini bahayanya melakukan sesuatu yang baru dalam agama, berbuat kebid'ahan dalam agama. Kemudian ya, keutamaan ittiba' mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, ittiba' dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, maka mereka akan diberikan minum dari haudnya, telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam sebagian tafsir dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang memutuskanmu mereka adalah orang-orang yang terputus. Al-Kautsar nahrun, sungai. Sebagian menyebutkan telaga al-haud, a'tanihillah, yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah, di surga. Nah, jamaah rahimahullah, ini dia yaitu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Yang berikutnya, yang ke-21 dari kitab ini, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-imanu bi'adzabil qabr, beriman terhadap azab kubur. Beriman terhadap azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftatanu fi quburiha, bahwa sungguhnya umat Islam, umat ini semuanya akan ditanya di dalam kuburan mereka. Wa tus'alu 'anil imani wal Islam, mereka ditanya tentang iman, tentang Islam.
tentang siapa Rabb mereka, siapa nabi mereka. Wa ya'tihi munkar wa nakir, akan datang kepada mereka munkar dan nakir. Kaifa sya'allah, dengan cara yang Allah kehendaki. Wa kaifa arada, dan dengan cara bentuk yang Allah kehendaki. Datang malaikat di alam mereka, di barzakh mereka, dengan cara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi, ini wajib kita imani. Wat tasdiqu bihi, dan wajib kita percaya, kita benarkan. Nah, jamaah rahimahumullah, ini diantara bagian akidah Ahlussunnati wal Jamaah, mengimani adanya azab kubur, adanya pertanyaan munkar dan nakir di alam barzakh. Karena ada orang-orang yang mengingkari hal ini. Ya, wa hadha aidan mimma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir. Ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Fa kullu ma ba'dal maut fa huwa minal yaumil akhir. Semua kejadian setelah kita mati itu namanya hari akhir. Mulai dari keluarnya ruh dari jasad kita. Yuqal man mata faqad qamat qiyamatuh. Dikatakan bahwa siapa yang mati maka kiamatnya telah ditegakkan. Wa qad dakhala fi ma yakunu ba'dal maut. Demikian pula yaitu setelah kematian apa yang terjadi. Itu harus dan wajib kita imani. Wa mimma yakunu ba'dal maut al-imanu bi'adzabil qabr. Di antara perkara yang terjadi setelah kematian adalah kita mengimani adanya azab kubur bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa bi na'imih, kita beriman adanya nikmat kubur. Nu'minu bidzalik, kita beriman kama waradat bihal ahadits sahihah, sebagaimana yang datang hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kama dzakara dzalik wastanbatahu al-ulama min al-Qur'an min ba'd al-ayati wal adillah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa annahu ya'tihi malakan, akan datang dua malaikat. Wa waradat tasmiyatuha, dan penamaannya, nama malaikat adalah malaikat munkar dan nakir fi ba'd riwayat, dan sebagai riwayat. Wa innahuma yas'alani man rabbuk, mereka bertanya. Ketika malaikat ini datang di alam barzakh, mereka bertanya, siapa Tuhan? Man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa annahu yusahu lahu fi qabrihi idza kana minal mu'minin, dan apabila mereka orang-orang beriman akan diluaskan kuburannya. Wa yudayyiqu 'alal kafir qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'u. Adapun orang-orang kafir dihimpit kuburannya, dihimpit mereka, disempitkan mereka sampai rusuk-rusuknya patah, ya, bersilang. Fayasirul qabr rawdatun min riyadil jannah, sehingga kuburan itu kadang menjadi taman dari taman surga. Aw hufratun min hufarin niran, atau kadang kuburan itu menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Wa nahadzu bidzalik kama huwa ma'ruf, dan selainnya sebagaimana yang kita kenal. Jamaah rahimakumullah, ini yang wajib kita imani, yaitu tentang adanya azab dan nikmat kubur. Diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan seorang laki-laki dari Ansar, maka Nabi berdiri di atas kuburannya. Dan kita perhatikan jamaah adab-adab ziarah kubur. Jangan duduk di atas batu desanya sambil merokok terus. Harusnya sambil bersedih kita. Atau kita sambil apa? Ada orang sambil nguburin, sambil main game di atas kuburan. Nabi sebutkan kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Mungkin dia dinasihati oleh ustaz, mungkin enggak dengar. Dinasihati oleh orang tuanya enggak dengar. Dinasihati oleh dia dapat musibah juga masih belum sadar. Kemudian dinasehati dengan kematian, maka dia sadar. Artinya apa? Seseorang ketika dia melihat kematian dan dia tidak mengambil pelajaran darinya, itu sudah menandakan kerasnya hatinya. Mungkin ketika ceramah dia tidak bisa mengambil nasihat, tidak bisa mengambil manfaat. Ketika ada apa, tidak bisa mengambil manfaat.
Ketika khutbah Jumat tidur, nggak bisa ambil manfaat. Ketika ada kematian pun tidak bisa mengambil manfaat faedah untuk dia muhasabah, mengintrospeksi dirinya untuk mendekat kepada Allah, maka itu pertanda kerasnya hati. Kalaulah kematian tidak mampu memberikan pelajaran baginya, maka yang lain pun tidak akan mampu. Jamaah rahimakumullah, ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menguburkan salah seorang jenazah dari Ansar, walamma yulhad, sebelum ditimbun kuburannya, masih terus timbun sedikit demi sedikit, Nabi duduk, ya, tapi tidak di atas batu nisannya atau tidak di atas kuburannya. Maka hanya adabnya tidak boleh menginjak kuburan tersebut, tapi di sela-selanya, di pinggir-pinggirnya. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sambil memegang satu ranting kayu kecil, ka'anna ala ra'sihi at-tayr, seolah-olah di atas kepalanya ada burung, tidak bergerak. Artinya tidak bergerak, diam, tenang. Orang kalau ada burung di atas kepalanya mau ditangkap kan tidak gerak dia, pelan, baru dipegang. Kalau bergerak kan terbang burung. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, innal mu'min idza kana fil qita'i min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah atahu malakan. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia akhir hidupnya di dunia ini dan akan masuk ke alam akhirat, datang kepadanya dua malaikat. Dan nama malaikat pencabut nyawa ini bukan Israel. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang penyebutan Israel pencabut nyawa. Ya, tidak ada riwayat yang sahih baik dari Al-Quran, dari Sunnah tentang Israel, tidak ada. Yang disebutkan dalam Al-Quran malakul maut. Apa? Malakul maut, malaikat kematian. Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah, sesungguhnya akan mematikan kalian, mewafatkan kalian malaikat maut, malakul maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atahu malakan, Nabi alaihi wasallam mengatakan, datang padanya dua malaikat. Bidul wujuh, wajah mereka putih bersih. Yang meninggal siapa? Ini orang yang beriman. Atahu malakan bidul wujuh, ka'anna wujuhahum syams. Wajah mereka seperti matahari bersinar terang. Kemudian wa ma'ahu kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, bersama mereka wangian yang dibawa dari surga. Kemudian mereka duduk di sisi kepala seorang beriman ini. Dan mereka mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang suci, keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia firman Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka fatakhruju ruhuhu fatasilu kama tasilul qatratu fis siqa. Keluarlah nyawanya pelan, ditarik oleh malaikat, pelan keluar nyawanya. Fatakhruju ruhuhu, keluar nyawanya, fatasil, dia mengalir seperti ini air dari dalam botol, mengalir pelan sedikit demi sedikit. Nabi sebutkan fatasilu, dia mengalir kama tasilul qatratu, sebagaimana mengalirnya air min fisiqa, dari mulut bejana, mengalir dengan lembut dan halus. Walaupun dia halus mengalirnya, Pak, sakit kematian itu sama. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya macam-macam, tapi mati itu rasanya satu.
Orang beriman sakit mati. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, mautul mu'min bi'araqil jabin. Matinya seorang mukmin tanda melihat mana orang mukmin itu matinya, araqil jabin, dahinya mengkerut. Menahan, kita kalau menahan berat kan mengkerut dahi kita, Pak. Mengkerut dahinya, menahan berat, menahan sakit. Ya. Biasanya disuntik atau ditusuk apa? Tahan sakit, mengkerut dahi. Sampai mengkerut dan berkeringat. Bukan hanya mengkerut, berkeringat. Nabi sebutkan mautul mu'min bi'araqil jabin, matinya seorang mukmin dengan berkeringat dahi. Tanda lelah, menahan kematian. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia maut kematian, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wa karba abata, wahai ayahku, duhai ayahanda, betapa sakit yang kau rasakan. Sakit yang kau rasakan." Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Wahai putriku Fatimah, ini sakit yang terakhir yang ayahmu rasakan di dunia ini. Nabi alaihi salatu wassalam sakit matinya, Pak. Sakit mati. Nabi katakan, sungguh ini sakit yang terakhir yang ayahmu rasakan. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Seorang mukmin sakit juga mati. Fatakhruju ruhuhu, keluarlah ruhnya. Fatasilu, mengalir, kama tasil qatratu min fis-siqa, sebagaimana mengalirnya air dari fis-siqa, dari ujung bejana. Ketika dia keluar, dia merasakan sakit yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Yakrahul mu'min al-maut." Sungguh semua orang mukmin enggak senang mati. Artinya enggak senang tuh sakit. Yakrahul mu'min al-maut wa akrahu masa'atah. Dan aku, kata Allah, aku enggak tega, kata Allah, aku enggak mau menyakiti hambaku, padahal aku enggak mau menyakiti hambaku. Tapi tidak ada jalan keluar untuk pindah ke negeri dunia, dari negeri dunia menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala, kecuali kematian. Kemudian ketika dia keluar, kata Nabi alaihi wasallam, rohnya keluar, maka malaikat ini pun segera mengambil, diletakkan di kain kafan yang dari surga ini letakkan. Kemudian diangkat naik ke langit. Ketika dia sampai di langit, ini terdapat hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Pak. Kemudian sampai di langit, maka semua penduduk langit mencium aroma yang sangat harum. Mereka bertanya, ruh siapa ini? Man hadhihi an-nafsul thayyibah, siapa jiwa yang bagus ini, yang harum ini? Maka malaikat ini mengatakan, hada fulan bin fulan, ini adalah fulan bin fulan, si ini bin si ini, fulan bin fulan, bi atyabi asma'i fid dunya, bi khairi asma'i fid dunya, dipanggil dengan nama yang paling baik yang dipanggil dia di dunia. Naik lagi. Kemudian diminta bukakan pintu langit oleh malaikat yang membawanya. Malaikat penjaga pintu langit mengatakan, man hadhihi, siapa ini? Jiwa siapa ini? Disebutlah fulan bin fulan. Kemudian dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Kemudian Nabi alaihi wasallam membacakan firman Allah, inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, dalam surah Al-Mutaffifin. Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang yang mulia di 'illiyyin, di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh. Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, kitabun marqum, kitab yang tercatat, yang terjaga. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebutkan fatu'adu ruhu, disuruh kembalikan. Setelah dicatat tempatnya, disuruh kembalikan ruhnya ke alam barzakh. Dikembalikan oleh malaikat. Masukkan, kembalikan ke alam barzakh. Setelah itu Nabi alaihi wasallam mengatakan, datanglah dua malaikat yang lain, Munkar wa Nakir. Dia pun tersadar. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang ketika dia meninggal, dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Makanya ketika dia dipikul, orang yang meninggal itu ketika dipikul, dari sahabat Abu Sa'id Nabi sebutkan, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian menguburkan jenazah. Fa innaha in taku salihatan
fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu orang saleh, maka kebaikan yang segera engkau kerjakan. Wa in taku ghaira dzalik, kalau dia tidak baik, maka keburukan yang kalian letakkan di pundak kalian. Dan dia mengatakan, ya wailaha, kalau dia baik, maka dia mengatakan qaddimuni qaddimuni. Kalau yang meninggal itu jenazahnya orang saleh, dia berkata, tapi kita tidak bisa mendengar. Dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia buruk, dia mengatakan, ya wailaha, celaka kalian. Aina yadhhabuna biha, mau kemana kalian bawa aku ini? Ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kemudian didudukkan oleh malaikat, ditanya oleh malaikat, "Marabbuk, siapa Tuhan? Marabbuk, siapa Tuhan?" Maka dia menjawab, "Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah." Ditanya, "Siapa nabimu?" Dia mengatakan, "Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi." "Wa ma dinuk, apa agamamu?" Dia mengatakan, "Islamu dini, Islam adalah agamaku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi membacakan firman Allah dalam surah Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan lisannya orang beriman dengan ucapan yang mulia, ucapan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Dia bisa menjawab. Kemudian wa yufsahu lahu qabruhu maddal basar, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ini bagi orang-orang beriman. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu baban minal jannah, dibukakan baginya pintu dari surga. Datang aroma surga kepadanya. Datang aroma surga kepadanya, harum. Fayatihi min amalihi, datanglah amalannya. Datang pahala baca Qur'annya, datang pahala solatnya, menyerupai laki-laki, menyerupai manusia, makhluk yang indah. Dan dia berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka makhluk ini mengatakan, "Ana amaluka salih, aku adalah amal soleh di dunia." Maka dia menemaninya tidur sampai hari kiamat. Nabi sebutkan, "Naumatal arus," tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Bagi orang-orang yang mati fi sabilillah, maka mereka hidup, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tash'urun." Janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati fi sabilillah mereka mati, tidak. Mereka hidup di alam barzakh mereka, tapi kalian tidak merasakan. Dalam ayat yang lain, bal ahya, mereka hidup, wa hum yurzaqun, mereka diberikan rezeki oleh Allah, diberikan makan oleh Allah. Maka orang yang mati Allah berikan makan. Jangan minta makan kepada orang mati, minta rezeki kepada orang mati. Allah yang berikan, minta kepada Allah yang berikan. Sehingga orang-orang yang mati fi sabilillah, jasad mereka utuh. Jasad mereka utuh. Ya. Dikisahkan dalam Syiarul A'lam An-Nubala, pada waktu sekitar beberapa ratus tahun setelah meninggalnya para sahabat, itu di pekuburan Uhud diadakan penggalian, mau disalurkan air, ya, ada bikin saluran air. Begitu digali, kena pinggirannya, kena tangan atau kaki seorang jenazah. Kuburan Uhud, para sahabat yang meninggal. Begitu digali, dicangkul, kena. Pas kena, luka, mengeluarkan darah segar. Mengeluarkan darah segar. Disebutkan dalam Syiarul A'lam An-Nubala oleh Imam An-Dhahabi. Mengeluarkan darah segar seperti orang yang baru luka, padahal sudah ratusan tahun mereka meninggal. Kemudian dikembalikan, ditutup lubang itu seperti biasa dan dijaga. Artinya apa? Mereka hidup. Ya, dijaga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, adapun yang kedua, wa ammal kafir, adapun orang kafir, maka datang malaikat kepadanya untuk mencabut nyawanya. Malaikat maut bersama malaikat dari neraka. Dibawakan malaikat ini, ya, sudul wujuh, wajah mereka hitam, jelek, bau. Kemudian ma'hum
kafanun min akfanin nar. Dibawakan mereka kain kafan dari neraka dan wangian dari neraka. Kain kafan dari neraka yang kasar, yang membakar, kemudian dikeluarkan, diperintahkan, dipaksa keluar rohnya. Nabi alaihi wasallam mengatakan, ya, malaikat ini berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, wahai ruh yang kotor, jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadabi, keluarlah engkau menuju murka Allah dan kemarahan Allah. Fatakhruju ruhuhu, kata Nabi sallallahu, keluarlah ruhnya, keluarlah ruhnya, keluar ruhnya dipaksa oleh malaikat. Fatakhruju ruhuhu, keluar ruhnya dengan keluarnya yang sangat berat, sebagaimana mencabut duri dari apa? Dari daging. Duri di dalam daging susah mencabut. Ya. Kemudian berat keluarnya, dipaksa oleh malaikat. Kemudian setelah dia keluar, rohnya diletakkan di kain kafan dari neraka ini. Dibawalah oleh malaikat sampai naik ke langit. Semua malaikat merasakan bau. Mereka bertanya, man hadhihi an-nafsul khabithah, siapa jiwa yang kotor yang bau ini? Maka malaikat yang membawa mengatakan, hadza fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi fid dunya. Disebut dialah fulan bin fulan, dipanggil dengan nama yang paling buruk yang ada di dunia. Diminta bukakan pintu langit. Maka malaikat penjaga langit tidak mau. Kemudian Nabi alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu langit oleh Allah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah dibukakan pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai seandainya ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum, orang kafir tidak akan pernah bisa masuk surga. Unta yang besar nggak mungkin, sampai hari kiamat nggak akan mungkin unta ini bisa masuk ke lubang jarum, Pak. Ini gambaran yang mustahil maksudnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa nggak akan bukan pintu langit bagi mereka. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak bukan pintu langit. Kemudian setelah itu malaikat yang membawa ini sampai ke langit. Malaikat yang membawa ini melempar jiwa yang kotor, dilempar dari atas langit, dilempar dari atas langit. Nabi alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam Al-Quran, fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Mereka seperti orang-orang yang dilempar dari langit. Ketika mereka dilempar, jatuh, disambar oleh burung, atau mereka dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Kemudian dikembalikan rohnya, jama'ahullah, ke jasadnya. Bagaimana kalau jasadnya hancur, dibakar dan sebagainya? Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu mengembalikan. Dikembalikan rohnya ke jasadnya. Datang malaikat kepadanya. Malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wahai fulan, siapa Tuhan? Dia mengatakan, la adri. Lisannya tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa mengatakan Allah. Ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Siapa nabimu? Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Apa agamamu? Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultu, aku mendengar manusia mengatakan ini dan itu, dan aku ikut-ikutan saja. Maka malaikat ini membawa mirzabah. Mirzabah itu apa? Pemukul dari neraka. Lau duriba biha jabal kana turaba, saat dipukulkan gunung, maka gunung akan menjadi tanah. Dipukulkanlah menjadi debu. Dipukulkanlah dengan sekali pukulan, sehingga makhluk yang kotor, hamba yang berdosa ini langsung hancur. Dikembalikan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipukul yang kedua kalinya dan dia berteriak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasma'u sautuha kullu syai',
mendengar suara teriakan segala sesuatu, tumbuhan, hewan, semuanya mendengarkan teriakannya yang disiksa di alam barzakhnya ini. Illa thaqalain, kecuali dua, jin dan manusia. Jin tidak mendengar, manusia tidak mendengar. Walau sami'aha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya mereka mendengarkan, la saik, mereka pasti akan pingsan ketakutan. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Barza, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimakumullah, ini dia tentang perjalanan ya alam barzakh seorang manusia yang pertama yang beriman, kemudian yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari azab kubur, Pak. Dari azab kubur. Utsman bin Affan kalau datang ke kuburan dia menangis. Utsman bin Affan kalau diingatkan tentang akhirat, tentang surga, neraka dan dahsyatnya, biasa-biasa aja. Tapi kalau dia diingatkan tentang kubur, ziarah kubur, dia menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggot. Bagaimana banyak air matanya. Air mata itu menandakan hati yang lembut. Semakin keras hati kita, semakin susah keluar air mata kita. Semakin keras hati kita. Ibnu Qayyim menggambarkan seperti anak kecil, Pak. Anak kecil itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit keluar air matanya, hatinya masih bersih. Tapi kita yang sudah tua ini keras, kering mata kita. Bukan karena nggak punya air mata, tapi karena hati kita yang kering. Air mata itu datang dari hati, datang dari hati. Jadi apa? Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan semuanya. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nas'alullah husnul khatimah. Kita minta kepada Allah husnul khatimah, diberikan akhir hidup yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, in ahsanta fi ma baqi, seandainya kamu berbuat baik sekarang, ini ibarat ini air, Pak. Ini semua ini perbuatan kotor semuanya ini. Sisa tinggal sedikit, tapi yang sedikit ini umur kita gunakan untuk manfaat mendekat kepada Allah. Maka semua yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'ta fi ma baqi, tapi seandainya di akhir hidup kita ini tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan, berapa minggu, kita berbuat dosa, maka sungguh kita akan diazab oleh Allah dengan dosa yang dulu dan dosa yang sekarang. Nabi SAW senantiasa mengajarkan kita minta ampun, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, berlindung kepadamu dari azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur. Ya Allah, berlindung kepadamu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup, ujian mati, dan dari fitnah Masih Dajjal. Maka jamaah rahimahumullah, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidaklah istri kita, tidaklah anak-anak kita, tidaklah harta kita, tidaklah semuanya jabatan kita, kecuali yang saleh, Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kalian akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Jadi di alam barzakhnya, Pak, di kuburannya, oh saya berwasiat nanti kalau saya mati kuburin saya di sama keluarga saya. Enggak bakalan ketemu di alam barzakh. Enggak bakalan. Ya sudah, di mana kita meninggal di kuburin sudah enggak apa-apa. Kita kadang-kadang begitu, Pak. Ya. Kebetulan orang tuanya meninggal di sana, misalkan di Samarinda, dia meninggal di sini, nanti saya berwasiat kuburkan saya di sana. Udah di sini aja enggak apa-apa. Tidak bakalan ketemu kita. Yang mempertemukan amal kita di alam barzakh belum ditemani oleh keluarga, masih sendiri-sendiri. Tadi disebutkan yang menemani siapa? Amal soleh. Nanti di hari akhirat baru ketemu.
setelah dibangkitkan semua. Dicarikan keluarganya di kuburan ini supaya samaan, supaya bisa nanti makan malam sama keluarganya begitu meninggal, bisa sarapan samaan. Kebetulan dia hobinya makan apa? Dia senang makan ini, misalkan lele bakar, nah supaya ikut dan sama keluarganya ngumpul satu keluarga, sehingga di pekuburan ini di apa? Pekuburan dikapling sama dia. Ini khusus keluarganya ini nih. Ini anaknya, suaminya, istrinya dikapling sama dia. Dia kira bisa ketemu, enggak bisa. Amal kita yang kita bawa. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.